yang selalu mendampingi saya ketika saya berperan sebagai jenazah. Ibu saya selalu hadir di situ, almarhumah ibu saya selalu hadir di situ. Selalu saya ingat adegan-adegan itu. Saya sebagai anak di situ, anak yang terus menjadi bapak, yang terus punya anak dan terus meninggal. Seperti ibu saya sebelum meninggal menitipkan rahasia yang sampai sekarang harus saya sampaikan ke adik-adik saya. Spesial, khusus, wasiatnya itu enggak rumit. Hidup yang akur ya, jangan berantem. Dan rumah jangan dijual. Pesan itu sepele, tapi berat melaksanakannya. Yang akur ya, kami tidak akur sampai sekarang. Berat. Sampai tanggal 10 Juli bayangan ibu saya selalu muncul. Kok kepanjangan saya ngobrol ya? Itu aja dulu ya. Satu lagi Kang, katanya karakter ini relate dengan cerita pengalaman pribadinya Kang Epi. Sebenarnya nggak relate. Saya tidak memiliki ilmu hitam, tapi ibu saya punya ilmu mendidik. Ibu saya guru, almarhumah guru. Nah, pas meninggal menurunkan ilmunya ke saya. Relate-nya itu sebenarnya nggak relate ya, tapi relate itu ini ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan, sehingga komunikasi kami di antara adik-adik tidak bisa lancar. Kami ada di satu rumah tapi tidak saling bicara karena rahasia ibu tidak diterima oleh adik-adik. Saya tidak bisa meyakinkan ke adik-adik saya. Itu yang relate-nya mungkin. Relate nggak relate sih, 99,9 relate ini. Di relate-relatein ya Kang. Perasaannya. Terima kasih Kang Epi Kusnandar. Ini kok saya adegannya cuma jadi jenazah aja. Apa susahnya? Dari situ saya nggak mau menggampangkan itu, tapi dibalik itu bagaimana rasanya menjadi seorang jenazah itu, bagaimana melihat orang-orang yang hidup setelah beliau meninggal, setelah saya berada di situ. Nah, saya teringat saat-saat ibu menjelang kematiannya, bukan detik-detik ya, tapi berbulan-bulan menjelang mengembuskan ke akhirnya, dia seperti ingin mencurahkan sesuatu, ingin ngobrol sesuatu, tapi adik-adik saya sudah menganggapnya itu udah ngaco ngomongannya, udah. Tapi cuma saya yang pengen denger, Dia tiap malam jam 2 malam dengan sudah tidak bisa berdaya, tapi dia bisa ngobrol lancar dengan kakek saya almarhumah, dengan uyut-uyut saya. Ngobrol seperti meeting, mencurahkan segala keluh kesahnya.
saya terbangun, ini ibu lagi ngobrol sama siapa. Kalau saya kan tidak setiap hari ada di rumah. Adik saya yang nungguin di rumah itu udah bosen dengar ibu ngomel-ngomel seperti itu. Tapi kok kayak beneran ya, kebayang masa-masa hidup bahagianya ketika itu, terus sekarang mencurahkan. Nah dari situ, oh ternyata orang mau meninggal itu ada sejuta rahasia yang ingin diungkapkan, keluh kesahnya. Nah dari situ setiap adegan saya terbaring di situ, saya merasa ada ibu saya di sampingnya. Selalu ibu ngobrol dengan saya gitu, ngobrol. Ya, iya bu, pesan ibu akan saya sampaikan ke adik-adik saya. Iya bu, ya ibu nggak usah mikirin lagi soal urusan-urusan dunia, biarin saya aja. Udah ibu tidur ya, ibu suka tenang seperti itu. Nah dari situ, jadi setiap menjadi jenazah itu ternyata tidak mudah. Itu pengalamannya ya. Jadi alhamdulillah saya bisa melakukan ini dengan selesai itu. Alhamdulillah berkat ibu saya yang sampai sekarang juga ada, dia jalan-jalan, ada jalan-jalan di sepanjang rumah. Kalau film ini jadi udah jadi film ini, ternyata ya dengan malu saya menyebutkannya bahwa ini terjadi di keluarga saya, terjadi di rumah saya. Menganggap ibu sudah mati, tapi ada terus jalan-jalan di situ karena persoalannya belum selesai sampai sekarang. Ibu menjerit-jerit, ibu mau tinggal di mana? Katanya ibu mau tinggal di mana kalau rumah ini dijual? Bu, tenang bu. Teman-teman saya, teman SD saya, teman SMP saya, teman SMA saya, teman kuliah saya akan bantu saya bangun rumah di surga untuk ibu. Baru ibu tenang meninggal. Jadi tolong teman-teman media bantu saya bangun rumah di surga untuk ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah. Tapi kejadian-kejadian horor sendiri relate gak sih di kehidupan nyata kalian masing-masing? Saya udah setan ya kalau saya enggak canda Kak. Bapak ada nggak? Ya, setiap hari saya mengalami kayak kejadian-kejadian. Ibu saya sudah meninggal, tapi bayangan itu selalu hadir di kamar, di dapur, masak bareng, selalu seperti itu. Mungkin kalau difilmin ada visualnya, tapi kejadian sehari-hari ya seperti itu. Ada penyesalan kenapa ya ketika waktu hidup saya nggak nemenin ibu bikin kerak tahu kesukaan saya, kenapa ya. Jadi banyak sekali penyesalan yang sepele. Kalau misalnya pelukan, si ibu waktu itu butuh pelukan. Nah sekarang tuh saya suka kadang-kadang meluk di dapur, meluk dapurnya aja. Ada ibu ketika di kamar selalu sebelum meninggal selalu pengen megangin seperti saya. Dia selalu menganggap saya bayi itu walaupun saya sudah setua ini. Ternyata dia sedang mengenang saat-saat bahagia ketika itu.
Buat Jadi, Bastian sama penyesalannya itu. Buat Bas Bastian dan sama- sama Agni ini iya, mungkin relate juga nggak sih di kehidupan kalian dengan horor kayak gitu? Kejadian-kejadian. ada mayat bisa jalan gitu. Pernah ada pengalaman? Kalau relate iya ya, kayaknya banyak banget Cerita tentang mayat jalan ya? apalagi kayak di daerah tuh masih sangat kental banget, apalagi yang punya apa ya, punya hutang atau punya rahasia atau mungkin punya ilmu yang akhirnya susah dikubur dan akhirnya jadi seperti itu. Aku juga banyak banget denger, dan akhir-akhir ini kayak ada tuh video TikTok tuh lagi viral banget, ini pocong yang jalan ya. Tapi itu kayak kok adegannya mirip kayak di film gue ya gitu. Serem sih tapi Itu gue lihat sih. video itu. Cuman kayak yang paling relate tuh berasa kayak aku ya secara di film ini aku menempatkan karena aku mungkin juga sebagai anak perempuan tapi aku anak tunggal gitu ya. Kadang tuh aku suka lupa kalau misalkan aku tuh lagi asik-asiknya sama hidup aku lagi menemukan dunia baru, aku lagi semangat kerja, terus aku lagi semangat nge-gym, aku bertambah dewasa. Tapi aku kadang lupa kalau ternyata ibu aku juga semakin tua, ibu aku juga semakin ringkih. Dan kalau kalau misalkan orang tua ke anak tuh, orang tuh selalu menganggap kalau kita tuh kecil mulu. Dan sedangkan kita semakin dewasa kadang tuh kita menganggap kayak kok ibu aku kayak makin anak kecil ya semakin tua ya. Kebalik kayak gitu. ya. Dan itu kadang tuh sedih banget, dan mereka seperti itu karena mungkin sudah tidak ada kontribusi mereka untuk kita yang biasanya dulu tuh kita craving sama kontribusi itu yang udah nggak ada, dan makanya jadi seperti itu.